Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak bertanya kepada bapaknya, yakni dia telah mengetahui kemuliaan seorang ibu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Allah menerangkan bahwa ibulah yang mengandung anak 9 bulan dan menyusuinya 2 tahun. Nabi SAW pun tatkala ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, man abar? Faqala ummuka. Thumma man? Faqala ummuka. Thumma man? Faqala ummuka. Thumma man? Faqala abuk. Siapa yang mesti saya perlakukan dengan baik, wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, ibumu. Setelahnya, wahai Nabi, Nabi menjawab, ibumu. Setelahnya, wahai Nabi, Nabi menjawab, ibumu. Setelahnya, wahai Nabi, Nabi menjawab, bapakmu. Maka apakah kemuliaan seorang bapak? Demikianlah pertanyaan yang ditanyakan dari seorang anak kepada bapaknya. Ya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa wassayna al-insana biwalidayhi. Kami beri wasiat manusia akan bapak dan ibunya. Kata para ulama, di antara kemuliaan seorang bapak terhadap anak-anaknya, dialah yang menjadi sebab hadirnya anak di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada anak untuk berbuat baik pada bapak dan ibunya. Kalaulah tidak ada kebaikan lain
dari ayahmu selain ini, kata para ulama, maka ini cukup bagi anak untuk berbuat baik pada bapaknya. Bagaimana kalau bapak memiliki kebaikan yang lain? Tentu lebih terhormat dan layak untuk anak bersikap baik pada bapaknya. Dialah yang menjadi sebab akan hadirnya sosok anak yang mulia di dunia, sosok anak yang bermanfaat di dunia, sosok anak yang saleh di dunia. Ya kaum muslimin, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para bapak, dia adalah penegak keluarga, karena dia yang memimpin para istri dan yang memberikan nafkah pada keluarganya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Musa alaihi salam tatkala mengatakan, inni anastu naran la'alli atikum bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasin la'allakum tastalun. Sesungguhnya aku melihat api di atas bukit sana. Tunggulah di sini, aku akan lihat ke sana dan memberi kabar kepada kalian, atau aku bawakan sebatang obor agar kalian bisa menghangatkan diri. Dialah sosok ayah, sosok pemimpin keluarga yang menjadi penegak bagi keluarganya. Dan Nabi SAW menyatakan tentang bapak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pimpinan, semua kalian diminta tanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin untuk keluarganya dan dia diminta tanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan para bapak memiliki peran di dalam tegaknya keluarga, agar tegak di dunia dengan baik sehingga tegak di akhirat juga dengan baik. Ya kaum muslimin, orang bercerita bagaimana perhatiannya ibu, kasih sayang ibu terhadap anak-anak. Tapi orang lupa melanjutkan ke bawah bahwa yang menjadi penegak akan fokusnya ibu di dalam menyayangi anak-anak adalah peran tulang punggung seorang bapak
di dalam memberikan nafkah terhadap keluarga. Yang ketiga, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapak. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka telah mengurus aku sewaktu aku masih kecil. Kata para ulama, haqqut tarbiyah, para bapak memiliki peran pula di dalam mendidik keluarga dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bapak yang saleh. Idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Tatkala Luqman, seorang bapak yang saleh, mendidik anaknya dengan perkataannya, wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang teramat besar. Ini peran bapak, seorang Luqman, di dalam mendidik dan mengajarkan anaknya. Ya kaum muslimin, Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang bapak, tatkala mengatakan kepada anaknya, ya bunayya anni azbahuka fanzur madza tara. Qala abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anak, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Apa menurutmu? Nabi Ismail, hasil didikan seorang bapak dan ibu, mengatakan, wahai bapak, lakukan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Engkau akan lihat bahwa aku termasuk hamba yang sabar. Ya kaum muslimin, dialah hasil pendidikan dari seorang bapak yang Allah sebutkan sebagai teladan bagi kaum muslimin. Ya kaum muslimin, Nabi Nuh, seorang bapak yang dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, mari naik ke atas perahu bersama kami. Pendidikan seorang bapak yang tidak henti walau di atas kedurhakaan seorang anak, dan tetap mendidik, mengajak dengan sabar dan kelembutan walaupun ditentang dan ditolak oleh anaknya. Di saat terakhir pun Nabi Nuh alaihi salam masih melakukan pendidikan dan mengajak agar anaknya selamat di dunia dan di akhirat. Ya bunayyar kam ma'ana. Ya kaum muslimin, Nabi Ya'qub alaihi salam mengatakan di dalam Al-Quran kepada anaknya, ya bunayya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah fala ughni ankum minallahi syai'a alaihi tawakkaltu. Wahai anak-anakku, jangan masuk dari satu pintu, masuklah dari banyak pintu yang ada.
aku tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia Rabbul Alamin yang tidak bisa disogok oleh seorang nabi. Akan tetapi kepada Allah lah aku bertawakal. Seorang bapak yang sudah dikecewakan oleh anak-anaknya, dibohongi oleh anak-anaknya, akan tetapi tetap tegak di atas kesabaran dan memberikan petunjuk kepada anak-anaknya di dalam penyesalan dan pertaubatan anak. Nabi Yakub mengatakan, rahmat Allah luas, jangan cari dari satu pintu, masuk dari semua pintu. Bertawakal kepada Allah. Walaupun beliau seorang bapak, tidak bisa menyogok Rabbul Alamin, akan tetapi semua orang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya kaum muslimin, Nabi Zakaria seorang bapak yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum hadirnya anak, yang menyatakan, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Siang dan malam terus meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seorang anak yang bisa mewarisi keluarga Yakub, anak yang saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikan dia anak yang diridhai. Fa kaum muslimin, inilah bentuk pendidikan yang sudah dilakukan para bapak di atas bumi ini, menjadi teladan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran agar ditiru oleh setiap anak Adam tatkala mereka menjadi bapak. Di dalam pengasuhannya, pendidikannya, tegaknya, tanggung jawabnya, dan kesabarannya. Atas ini semualah Nabi SAW menyatakan ridha Rabb fi ridal walid wa sakhatir Rabb fi sakhatil walid. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Redha Allah pada redha bapak, murka Allah pada murka bapak. Tentu ayah dan bapak seperti yang kita katakan tadi penjelasannya dari Al-Quran. Ini pula lah yang Nabi SAW katakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi masih, al-walid awsatu abwabil jannah. Sesungguhnya bapak, dia adalah pintu surga yang tengah. Wahai kaum muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya inilah jawaban bapak atas pertanyaan anaknya tatkala menanyakan, kami sudah mengerti mengenai kemuliaan ibu, namun apakah kiranya kemuliaan dari seorang bapak? Semoga yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia mudah difahami dan dapat diamalkan, karena berilmu adalah untuk diamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.